tetap senyum. Ya, pagi-pagi udah pada tidak ceria ya. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai pelajaran, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang bisa pimpin kita dalam berdoa? Ada? Oke. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, tepuk tangan untuk Arai. Terima kasih untuk kembali Arai. Oke. Sini. Yang pertama Adnan O Pratama. Adnan tidak hadir? Sakit atau apa? Oh iya. Kita isi izin aja ya. Ahmad Jeriadi. Oh Jaki ya, hadir. Andini Ikasari, hadir. Bernaditan Clara. Oh Clara ya. Oke. Christian Arai. Oh ya, bawa doa tadi ya. Daniel Anugrah. Hadir Pak. Iya, Daniel. Oke, Dinda Nur Aini. Izin. Mentobi tadi ya. Keira Syakira. Hadir Pak. Oh, Keira ya, hadir. Mei Dinda Sari. Mei, panggilan Mei aja ya. Mikael G Pratama. Hadir Pak. Iya. Michelle Daniela Fiska. Ramos. Wisnu Agung Kesuma. Hadir Pak. Hadir. Yupiani. Oh sebelah. Oke, sudah selesai absennya ya. Ya. Berikutnya sebelum kita lanjut ke materi, semua sehat-sehat aja ya. Sudah sarapan semua? Sudah. Ya. Arai sudah? Ya, Jaki juga ya. Ya, tetap semangat. Mudah-mudahan ada yang nanti jadi polisi, tentara, ataukah jadi dokter hewan nggak apa-apa. Oke. Baik, kita siapkan segala semangat kita untuk mengikuti materi. Semoga apa yang nanti Bapak sampaikan kalian bisa masuk di sini. Ya, mungkin ini baik, sebelum kita mulai, apakah masih ingat materi kemarin? Materi pada pertemuan pertama kemarin? Ada yang masih ingat? Iya. Apa coba? Tentang apa kemarin? Tentang 5W sama 1H. Apa itu 5W tambah 1H? W pertama itu apa? Wah. Lalu kedua? Ketiga? Keempat? Ya? Wen, kelima? Iya. Dan keenam? How. Ya. Bahasa Inggris ya, dalam bahasa Inggris. Ada yang mengatakan bahasa Inggris itu tulisannya sapi, bacanya ayam. Kenapa? Kita tulis yo, bacanya you. Benar nggak? Iya. Oke. Jadi selanjutnya kemarin kita belajar tentang
10 tahun ke depan kita sudah menjadi kota metropolitan. Amin dulu. Amin. Lagi kita ramai di sini. Oke, jadi sudah bisa paham ya ini ya? Oke, kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Oke, ada tujuan pembelajaran. Sini. Kita meliputi kepala, tubuh, dan ekor kita dengan tepat. Yang kedua apa? Sekarang tujuan ini harus kita capai. Sekarang Bapak tanya kalian sekolah untuk apa? Tujuannya apa? Setelah belajar apa? Menuntut ilmu sama dengan belajar ya. Nah, menuntut ilmu habis itu kalian mau jadi apa? Dokter, iya. Jadi apa namanya? Pramugari, pesawat sama. Oh, keren. Apalagi ini jadi TNI Angkatan Darat. Oh, luar biasa ya. Oke, jadi kita sudah punya cita-cita. Begitu juga dengan materi. Setiap yang kita lakukan pasti ada yang namanya tujuan. Sampai di sini menampilkan video pembelajaran. Kalian menyaksikan dengan baik. Misalkan ada hal-hal penting, kalian catat di buku kalian masing-masing. Paham ya? Nanti Bapak tanya. Jadi ada hal-hal penting yang harus ditulis di situ. Misalnya pengertian teks berita atau pengertian kata kerja mental dan sebagainya. Setelah menyimak semua selesai, maka kita akan duduk dalam bentuk kelompok kayak kemarin. Setelah itu Bapak bagikan lembar kerja peserta didik. Kalian masing-masing kelompok kerjakan, lalu melaporkan hasil diskusi. Kita tanya jawab di depan. Jelas ya? Ya, sebelum ini Bapak sampaikan terlebih dahulu bahwa manfaat untuk kita mempelajari materi ini apa? Siapa bisa? Manfaatnya adalah untuk menambah pengetahuan kita tentang apa itu struktur berita, kaidah-kaidah bahasa dalam berita itu apa saja. Itu manfaat kita dalam mempelajari materi ini ya. Paham ya? Oke, sekarang Bapak putarkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Ruang Belajar. Kali ini kita akan mempelajari struktur dan unsur kebahasaan teks. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Ruang Belajar. Kali ini kita akan mempelajari struktur dan unsur kebahasaan teks berita. Namun sebelumnya, mari kita ingat kembali materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu tentang unsur-unsur teks berita yang biasa kita sebut dengan adik simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang pertama adalah unsur apa, biasanya untuk jadi. Kemudian keenam, bagaimana, menjelaskan proses terjadinya peristiwa. Dan ada lagi tambahan satu lagi, yaitu berapa, untuk menanyakan jumlah banyak dari dalam teks berita. Oleh karena itu, saya beri warna yang berbeda ya. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang struktur berita.
Ya, fokus Struktur berita ada apa? biasanya disusun dengan pola piramida terbalik, yang artinya susunan informasi bagian awal merupakan bagian pokok dan semakin ke bawah berita merupakan perincian-perinciannya yang sifatnya cenderung tidak penting. Pola piramida terbalik bisa dilihat pada bagian berikut ini. Pada bagian awal adalah judul berita, kemudian lead atau kepala berita, selanjutnya body atau badan berita. Penting berita memuat 5W plus 1H dan ditulis secara ringkas, jelas, dan menarik. Sedangkan body atau badan berita biasanya berisi penjelasan atau uraian informasi yang lebih rinci. Tubuh berita merupakan uraian peristiwa lebih lanjut dari inti berita di paragraf pertama atau di bagian kepala berita. Dan yang terakhir adalah ekor berita. Biasanya berisi penutup berita, bisa berupa kesimpulan atau saran. Bisa juga berisi penegasan kembali inti berita. Bisa di-post ke Pak? Iya, iya. Atau uraian informasi yang lebih rinci. Lalu tubuh berita juga merupakan uraian peristiwa lebih lanjut dari inti berita ini. Terus terakhir ekor berita berisi penutup berita. Biasanya terdapat di bagian akhir paragraf. Berisi penegasan kembali inti berita. Ekor berita tidak harus ada dalam berita ya. Oke. Sampai di sini sudah jelas ya? Oke. Dan berita ini tidak harus ada dalam berita. Perhatikan contoh analisis struktur teks berita di bawah ini. Ya, ini Jika contoh. saat ini terlalu cepat, bisa kalian pause terlebih dahulu ya. Struktur teks berita di bawah ini. Oke. Ini contoh. Lead atau kepala berita ini contohnya ya, telah terjadi sebuah kecelakaan hebat kemarin malam di Jalan Tol Cipali pada tanggal 4 Maret 2015. Sebuah mobil mewah ini dikemudikan oleh seorang anak muda bernama Agus. Ia mengemudi mobil dengan kecepatan di atas 120 km per jam. Ini adalah contoh kalimat pada bagian kepala berita. Ingat itu. Jadi nanti Bapak kasih tugas, ada sebuah berita, kalian tunjukkan mana kepala beritanya, kalian tulis. Terdapat pada paragraf berapa, kalian tulis. Ingat ya, ini contohnya. Sekarang body atau tubuh berita. Ini masih lanjutan. Mobil bernomor polisi B3641AH itu menabrak sebuah pembatas jalan sebab mengalami remblong pada mobilnya. Mobil Ferrari berwarna merah itu untungnya tidak membuat kecelakaan hebat karena pada saat itu tol Cipali terlihat macet dari arah sebaliknya atau berlawanan. Untuk ekor berita ini bagian yang tidak terlalu penting, hanya penegasan kembali inti berita atau bagian ini tubuh berita. Untungnya dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa, hanya saja 5 pengemudi mengalami luka berat dan kini masih dirawat di rumah sakit. Ini kalau pertanyaan bagian unsur, maka ini adalah unsur bagaimana ya? Oke, sampai di sini jelas ya? Ya, diperhatikan supaya nanti Bapak kasih soal di lembar kerja peserta didik itu ada berita semacam ini. Tugas kalian menentukan kepala beritanya di mana, tubuh beritanya di mana, ekor beritanya di mana. Paham sampai di sini? Baik, kita lanjut. Jika saat ini terlalu cepat, bisa kalian pause terlebih dahulu ya. Kita lanjutkan ke materi. Sekarang unsur kebahasaan. Ada berapa ya? Ditulis kalau bisa. Ada 6 unsur kebahasaan teks berita. Ada 6 unsur kebahasaan. Ya, jadi apa namanya? Biar sebagai pelajar. Kebahasaan dari teks berita itu ada 6. Yang pertama menggunakan bahasa baku. Yang kedua menggunakan kalimat langsung. Yang ketiga menggunakan konjungsi bahwa.
Konjungsi bahwa. Yang ketiga. Ya, misalnya pada akhir kegiatan Bapak suruh kalian coba simpulkan materi apa saja yang kita pelajari. Ya ini. Kalian simpulkan. Ada berapa unsur kebahasaan teks kita? Ada 6 Pak. Yang pertama apa? Sudah ya, yang keempat ini menggunakan konjungsi temporal atau kronologis. Ada di bawahnya menggunakan kata kerja mental, ada juga menggunakan kata keterangan waktu. Oke, cukup. Kita lanjut ke pembahasannya. Kata baku itu seperti apa? Kalimat langsung itu seperti apa? Konjungsi bahwa, kronologis, kata kerja mental, dan keterangan waktu itu seperti apa saja? Oke. Baik. Nah, yang pertama adalah menggunakan bahasa baku. Yang kedua, menggunakan kalimat langsung. Ya. Yang ketiga, penjelasan semacam menggunakan tadi kalian konjungsi bahwa. Keempat, menggunakan konjungsi temporal atau kronologis. Unsur yang kelima, menggunakan kata kerja mental. Dan yang terakhir, menggunakan keterangan waktu. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama yaitu menggunakan bahasa baku. Bahasa baku adalah bahasa atau ejaan yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Oke, kita pause dulu. Bahasa baku. Hal ini untuk menyebabkan pemahaman banyak kalangan. Bahasa yang standar, bahasa yang mudah dipahami oleh orang banyak atau umum. Bahasa yang bersifat populer ataupun kedaerahan akan dihindari oleh media-media nasional. Ini Bapak jelaskan sedikit dulu. Contoh bahasa baku. Bahasa baku itu contoh Jumat dengan Jumat. Bahasa baku yang mana? Kata bakunya yang mana? Jumat pakai T, bukan pakai D. Yang kedua, contoh apotek. Apotik. Kata bakunya apotek atau apotik? Apotek atau apotik? Kata bakunya atau kata yang benar sesuai kamus besar bahasa Indonesia adalah apotek, bukan apotik. Ingat itu. Nah, itu yang disebut bahasa baku ya. Paham sampai sini jelas ya? Oke, kita lanjut lagi. Hal ini untuk menjelaskan penggunaan dan pemahaman bahasa standar yang dipahami oleh umum. Dalam bahasa yang sangat populer atau umum kedaerahan akan dihindari oleh media-media nasional. Yang kedua, menggunakan kalimat langsung. Penggunaan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsungnya. Kalimat langsung ditandai oleh dua tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertanya. Penggunaan kalimat langsung terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber berita. Oke, Bapak pause dulu. Kalimat langsung ini ingat, paham dengan baik supaya kelompok nanti nggak bingung ya. Kalimat langsung itu maksudnya gimana? Kalimat yang diucapkan secara langsung. Lihat, penggunaan kalimat langsung sebagai variasi kalimat tidak langsungnya. Kalimat langsung ditandai oleh dua tanda petik. Ini yang disebut tanda petik. Dua tanda petik. Penggunaan kalimat langsung terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber. Ini contoh kalimat langsungnya. Masyarakat, wisatawan, dan pendaki tidak diperbolehkan mendaki dan beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah Gunung Slamet, paparnya. Yang menjadi kalimat langsung ini siapa? Ini di sini. Nah, ditandai dengan dua tanda petik. Lihat di dalam berita kalau ada tanda petik ini, bayangan kalian berarti ini adalah kalimat langsung yang langsung diucapkan. Contoh Pak Bahar mengatakan, besok bawa kamus bahasa Indonesia, kata Pak Bahar. Berarti besok bawa kamus bahasa Indonesia itu di dalam dua tanda petik. Kalau kata Pak Bahar ini di luarnya, hanya jelas sampai di sini? Ya, artinya kalimat yang langsung diucapkan Pak Bahar kepada kalian. Kalian mengutip kembali. Tandanya ketik dulu. Jelas sampai
konjungsi bahwa. Menggunakan konjungsi bahwa. Kalau ini gampang. Bahwa yang berfungsi sebagai pengerang kata yang diikutinya. Hal itu terkait dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Contohnya, sejumlah staf apel Manado mengatakan bahwa kepala apel Manado sudah pulang. Ya, ini. Jadi nanti kamu temukan di dalam teks berita itu ada kata bahwa ini, berarti dia masuk adalah konjungsi bahwa. Pertanyaannya, apa itu konjungsi? Siapa tahu? Konjungsi, ada yang tahu? Saya dan Anton pergi ke sekolah. Dan itu adalah konjungsi. Berarti konjungsi itu apa? Saya dan Anton. Dan itu adalah konjungsi. Penerang kata. Penerang kata. Siapa yang tahu lagi konjungsi? Dan itu disebut konjungsi. Atau kata? Dan itu adalah konjungsi. Konjungsi adalah yang diikutinya. Siapa lagi? Perubahan bentuk kalimat langsung. Perubahan bentuk kalimat langsung Tidak langsung. dan tidak langsung. Oh, Doni dan Iren pergi ke pasar. Kata dan itu adalah konjungsi. Dengan mobil, dengan itu juga konjungsi. Berarti dengan itu adalah konjungsi adalah kata kata penghubung itu disebut konjungsi. Bahwa ini juga kata penghubung. Makanya dalam berita yang ada tulisan bahwa ini berarti dia adalah konjungsi bahwa. Paham sampai sini? Oke, jangan sampai salah ya. Mudah-mudahan nilai di atas 80. Oke, berikut. Unsur kebahasaan berita yang keempat adalah menggunakan konjungsi temporal atau kronologis. Apa itu konjungsi tadi? Konjungsi temporal atau penggunaan seperti kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Hal ini terkait dengan pola penyajian berita yang umumnya mengikuti pola kronologis atau urutan waktu. Contohnya seperti berikut ini. Selanjutnya, yang kelima, menggunakan kata kerja mental dan berita. Di sini yang menunjukkan bahwa dia termasuk kata konjungsi temporal atau kronologis. Itu kata apa di sini? Coba siapa satu orang? Perhatikan. Lihat contoh ini, kata yang menunjukkan bahwa dia ini konjungsi temporal. Kata apa di sini? Siapa bisa? Ada kata? Apa lagi di sini? Akhirnya. Ada lagi? Dua ya. Berarti dua ini penanda bahwa ini adalah apa? Ini adalah konjungsi temporal atau kronologis. Kenapa ini? Jangan masalah-masalah, bro. Seperti berikut ini. Oke, jadi ada kata ini. Nanti kalian lihat maksud apa itu. Nanti ada berita yang mungkin ada seperti ini, berarti dia masuk pada kata konjungsi temporal. Jadi kalian mengerjakan, oh iya ini. Ada ini, ada ini. Oke ya, intinya ada tanda-tanda kata ini berarti menunjukkan bahwa dia konjungsi temporal atau kronologis. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, yang kelima, menggunakan kata kerja mental. Penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dan hasil pemikiran. Kata-kata yang dimaksud antara lain memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Contohnya, mereka memikirkan solusi untuk bisa keluar dari peristiwa-peristiwa yang memilukan. Oke. Kerja mental. Yang menjadi penanda bahwa dia itu termasuk penggunaan kata kerja mental adalah kata memikirkan. Yang saya pikirkan, yang saya bayangkan, terus berpraduga, berprasangka, saya menyimpulkan, saya beranalogi. Ini masuk pada kata-kata
nanti bisa mengerjakan soal dengan baik. Intinya menjadi penanda ini, kata ini. Praduga, kesimpulan, dan beranalogi. Akses dapat pakai asal kita terpikir. Oke, jadi diingat dengan baik. Setidaknya nanti ada teman-teman kelompoknya yang bisa punya catatan untuk menjawab soal nanti. Oke, kita lanjut berikut. Bentuk bahasa kita yang terakhir adalah Yang terakhir, keterangan waktu. keterangan waktu ini gampang. Kalau keterangan waktu, Dan tempat sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur apa. ya. Kalau kemarin kita belajar tentang unsur berita kapan? Kapan berarti jawabnya tentang apa? Waktu, misalnya pagi hari, apa lagi? Siang, sore, tahun lalu, jam 12 dan sebagainya. Ini merupakan keterangan waktu. Kalau untuk keterangan waktu dalam berita cepat kita ketahui, gampang ya. Tinggal kita tulis aja, oh ini berarti masuk pada keterangan waktu. Oke. Dan di mana? Contohnya sebagai berikut ini. Setelah kalian menyimak tentang struktur dan prinsip kebahasaan pada teks berita, mari kita berlatih terlebih dahulu. Oke, ini contoh latihan ini ya. Perhatikan dulu, perhatikan. Mari kita analisis penggunaan unsur kebahasaan pada teks berita tersebut. Oke, perhatikan. Lihat, ini nggak perlu, cukup dilihat dan dipahami aja. Ini beritanya. Terus kata bakunya mereka hentikan di sini. Adapun ketebalan abu berkisar antara tipis hingga sedang. Kata baku itu kata yang tidak ada di dalam kata standar ya. Contoh, saya itu kan kata baku. Kalau kata tidak bakunya apa? Aku, paham gitu ya? Iya. Contoh, bapak. Contoh adalah bokap misalnya. Itu kata tidak bakunya. Jadi kata yang sesuai dengan standar atau kaidah bahasa Indonesia. Tetapi kalau dalam keseharian kita sering menggunakan bahasa baku atau tidak baku? Iya, tapi lebih banyak adalah kata tidak baku. Contoh, Bapak berikan contoh aja. Misalkan kalian ke pasar membeli ikan. Kalau kita menggunakan bahasa baku lucu sekali. Ibu, harga 2 ekor ikan pompong ini berapa harganya? Tidak mungkin kan kita tanya seperti itu. Kita cuma berapa ibu? Benar nggak? Nah, itu berarti bahasa yang kita gunakan lebih banyak kata yang tidak baku. Tidak baku. Jelas? Yang kedua, kalimat langsung. Ini ya, ini nadanya. Bu Apit. Iya betul, pagi ini sekitar jam 5 terjadi hujan abu. Iya, itu melanda 4 duku di desa Tegal Mulyo. Kenapa ujarnya ini tidak diberi tanda petik? Karena ini diujarkan oleh seseorang. Di sini bisa ditulis kata Pak Bahar, boleh. Berarti dia kutip kalimat langsung. Ya, ini penanda. Yang ketiga, konjungsi bahwa. Ada kata bahwa nggak di sini? Buktinya di mana? Iya, Purnama mengatakan bahwa di desa tersebut setidaknya terdapat 4 duku. Kata bahwa tadi disebut apa tadi? Bahwa tadi disebut apa? Apa yang konjungsi? Kata konjung. Oke, lanjut.
Tiga. Yang pertama apa Kepra? Kepala. Kepala berita atau kata lainnya? Leher. Yang kedua? Tubuh berita atau kata lainnya? Yang ketiga? Ekor berita. Jadi sebelum kita menentukan struktur berita, kita tentukan terlebih dahulu yang namanya judul. Ini tidak ada judul ya? Ya. Oke, sampai di sini jelas? Sebelum kita latihan, ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, sudah cukup jelas ya? Ini sampai capek lelah dan jadi sendiri. Oke, sudah cukup, berarti sekarang kita duduk dalam bentuk kelompok yang kemarin sudah Bapak tentukan ya. Yang pertemuan kemarin sudah ya? Oke, duduk dulu, nanti Bapak bagi baru berdiri. Oke. Sebelum mulai, tidak ada pertanyaan ya? Oke. Kelompok 1 seperti biasa, gabungkan 2 meja di depan sini untuk pindah ke sini. Sekarang kelompok 2 dan 3 tetap di tempat. Oke, kelompok 1 dan 2 gabungkan 2 meja. Ini gabungkan 2 meja biar duduknya. Tiga LKPD. Beritanya lumayan banyak ini. Ini ada beberapa paragraf ya. Ada beberapa paragraf. Nanti kalian ada format di sini. Persiapanlah soal berita. Tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Formatnya semacam ini, lihat dulu Bapak berikan penjelasan dulu. Kalian menulis judulnya. Judul paling atas apa judulnya? Terus kepala beritanya menurut kalian pada paragraf berapa? Tulis. Paragraf misalnya kedua tulis di sini. Lalu bukti kalimatnya apa? Tulis di sini. Tanya. Oke. Jangan lupa tulis nama kelompoknya. Ini kelompok 1, ketua kelompoknya siapa? Lalu pertanyaannya oke, sama juga. Nama kelompok 2, ketua kelompoknya siapa? Anggotanya siapa? Silakan. Ini ditulis kelompok berapa, kelompok 3 ketuanya siapa, misalnya Kaira, anggotanya siapa, Dani, Kail dan Arai misalnya. Sudah jangan tulis ini Kail. Waktu 20 ya? Sepakat ya? Oke, waktu 20 menit dari sekarang. Ya, tepat jam 10 nih. Kamu bacakan yang suka. Nanti misalnya apa itu ya? Beritakan dia di bagian tengah penjelasannya sini. Jadi dia di sini bawah kita masuk ke berita. Jadi pilih salah satu paragraf. Ini paragraf berapa lagi? Kaidah kebahasa tinggal berapa? Iya, 56 ya. Ini nggak dapat yang nomor. Ya, coba dicek lagi misalkan ada di data ya. Kalian ada terus ini tempat. Ini keterangan struktur sudah semua. Misalkan untuk apa namanya temporal dan apa kalian sudah cari dan nggak ada, berarti memang itu nggak ada gitu ya. Ya misalnya kalau kalian cari dulu misalnya tidak ada menunjukkan bahwa dia itu konjungsi bawah nggak ada, berarti dikosongkan. Data aja step.
induksi verbal itu yang tadi di dalam kata-katanya itu dia sudah menunjukkan bahwa ada kata memikirkan, membayangkan, juga. Jadi, iya, ya. Jadi misalkan di situ ada, berarti masukkan. Kalau jika tidak ada, masukkan aja. Tapi dicari dulu ya. Ditulis seadanya. Ini aja ini sampai sini. Bahwa kami tidak ada kesulitan. Oke, kelompok 3 semua selesai? Apa lagi? Kelompok 2? Ada kendala apa kendalanya? Cek aja. Coba dibaca, cek misalnya ada di step ya. Ini ada nggak? Bawah ada? Kelompok 3 gimana? Kondisi bawah sudah? Tingkat temporal dan kronologis. Nanti ada kita maju di sini siapa tampil. Untuk kelompok 3 Bapak suruh Keila jadi apa namanya menyampaikan hasil diskusinya. Terus Daniel atau Arai? Daniel sebagai pengantarnya. Pengantarnya gampang, nanti caranya seperti ini. Oh, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Itu yang pertama. Kami dari kelompok 3 ingin memaparkan hasil diskusi kami. Itu dari yang ngomong nanti. Di sini juga pilih salah satu ini. Jaki. Oke, selanjutnya kami serahkan kepada ketua kelompok untuk memaparkan hasil diskusi. Langsung Keira menyampaikan. Ya. Coba. Ingat juga ya sama ya. Di sini siapa? Nah, yang baca Michelle, yang pengantarnya Wisnu. Kemarin kan udah pernah coba. Harus semangat. Oke. Ini sudah siap semangat ya? Jadi kelompok 1 maju, kelompok 2 dan kelompok 3 silakan bertanya. Ada hal-hal yang mau ditanyakan silakan. Oke? Sip. Oke, sekarang Bapak langsung serahkan kelompok 1 maju semua. Bawa meja ke sini atau kursinya aja ke sini enggak apa-apa. 4 kursi sini. Silakan. Kelompok 2 dan 3 bersiap-siap ya. Tanya. Untuk memaparkan hasil diskusinya kepada kelompok 1 saya persilakan. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada kami. Kami dari kelompok 1 ini memaparkan hasil diskusi kami. Selanjutnya saya silakan kepada Michelle untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Tulisan berita 1, judul. Paragraf ke wajah. Inti kalimat wajah baru stasiun kereta api di Jakarta, Kapi dari Jambi. Bahwa kepala berita. Paragraf 1 sampai 2. PT Kereta Api Indonesia atau keterangan tempat. Paragraf 2. Pada pernyataan pertama terdapat 4 stasiun yang ditata, yaitu stasiun Tanah Abang, Sudirman, Pasar Senen, dan Juanda. Sekian hasil diskusi kami. Terima kasih. Silakan yang mau bertanya.
Ketuk meja. Nama saya Ahmad Zaki Hadi dan saya ingin bertanya. Yang keras suara kan mau bertanya, yang keras. Saya ingin bertanya, nama saya Jaki dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, apa yang kalian ketahui tentang kepala berita? Oke, Jaki. Ditulis, apa yang kalian ketahui tentang kepala berita? Tulis pertanyaannya. Tulis. Tentang apa tadi? Pertanyaan ulang apa? Apa yang kalian ketahui tentang kepala berita? Apa yang kalian ketahui tentang kepala berita? Ditulis, cari jawabannya. Kepala berita itu apa? Siapa? Ajukan lagi, siapa yang lagi? Siapa lagi yang mau bertanya? Siapa lagi yang mau bertanya? Ya, perkenalkan nama saya Daniel Andrahu. Saya ingin bertanya, apa yang kalian ketahui tentang tubuh berita? Ulangi, yang jelas, yang keras, Daniel. Perkenalkan nama saya Daniel Anugrahnu. Dari kelompok 3 ingin bertanya, apa yang kalian ketahui tentang tubuh berita? Oke, apa yang kalian ketahui tentang tubuh berita? Silakan ditulis. Ya, dicari tahu jawabannya. Yang dimaksud tubuh berita. Nanti. Siapa yang mau menjawab? Oh, saya, Pak. Oke, silakan. Yang dimaksud Dengar yang bertanya tadi. Yang dimaksud tubuh berita adalah bagian yang berisi penjelasan atau uraian lebih lanjut tentang inti berita. Oke, bagaimana yang bertanya tadi? Siapa yang bertanya tadi? Pas tidak jawabannya? Oke, tepuk tangan dulu. Jawaban nomor 2, siapa? Jaki yang bertanya tadi, siapa yang mau menjawab? Oke, silakan. Maksud dari kepala berita adalah bagian awal berita yang berisi informasi penting dan ditulis secara ringkas, jelas, dan menarik. Oke, bagaimana Jaki? Pas? Pas. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, ada lagi yang mau bertanya di sini? Tidak ada? Oke, kelompok 1 silakan kembali ke tempat. Kursi di situ aja, ganti. Duduk di sini kalian. Kelompok 2 silakan maju. Kalian boleh duduk di sini. Di sini. Kelompok 1. Ramos. Bisa duduknya di sini aja kalian. Ya, mereka ganti kursi kalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memaparkan hasil diskusi kami dari kelompok 2. Selanjutnya saya berikan kepada Medinda untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Yang keras suaranya, yang keras. Berita 1, PT Kereta Api KAI bersama Pemprov DKI dan PT Masjid Transjakarta berkolaborasi transit menggunakan kalimat langsung paragraf ketiga. Penata ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan kepada para pengguna kereta api saat akan peristiwa. Konjungsi temporal atau kronologis paragraf 8. Kemudian layanan transportasi lanjutan seperti bus, angkot, bajai dan ojek juga sudah disiapkan areanya masing-masing. Keterangan waktu paragraf 2. Adapun pelaksanaan dimulai sejak datangnya perjanjian kerja sama pada 10 Januari 2020. Keterangan tempat paragraf ke-1. Sekian hasil dari diskusi kami. Ada yang ingin bertanya? Oke, yang mau bertanya tutup ya. Nama saya Wisnu dari kelompok 1. Apa yang kalian ketahui dengan kalimat langsung? Apa yang kalian ketahui tentang kalimat langsung? Ditulis pertanyaannya. Di sini ada yang mau bertanya? Nama saya Keira, saya dari kelompok 3. Saya ingin bertanya apa yang dimaksud dengan bahasa baku. Apa yang dimaksud
dimaksud dengan bahasa baku? Aduh. Kalian jebakan Batman namanya. Oke. Apa yang maksud dengan bahasa baku? Ada 2 pertanyaan, sudah bisa dijawab silakan. Oke, siapa namanya? Andini. Ya, nama saya Andini, saya mau menjawab. Perkenalkan, nama saya Andini, saya mau menjawab. Bahasa baku yang standar dan lebih mudah dipahami masyarakat secara umum. Ya, bagaimana yang pertanyaan tadi? Jelas? Iya, tepuk tangan dulu. Lanjut pertanyaan yang kedua tadi, siapa yang bisa jawab? Sudah dijawab? Ya, silakan Dinda yang keras suaranya. Yang dimaksud kalimat langsung adalah jenis kalimat dari sebuah hasil kutipan atau pertanyaan seseorang secara langsung. Kalimat ini ditandai dengan 2 tanda petik. Oke, 2 tanda petik. Bagaimana pertanyaannya tadi, Gisel? Bagus, Pak. Jelas? Oh iya, ya. Tepuk tangan dulu untuk Pak Ketua. Ada yang mau bertanya lagi? Oke, selanjutnya silakan duduk kembali. Kelompok 3 maju. Kelompok 2 duduk di sini. Silakan duduk. Geser. Oke. Perkenalkan, nama saya Daniel Anogranu. Saya terima kasih atas kesempatannya kami dari kelompok 3 ingin memaparkan hasil diskusi kami selanjutnya. Saya serahkan kepada Keira untuk melaporkan diskusi kami. Sekian diskusi kami. Struktur berita 1, judul wajah baru stasiun kereta api di Jakarta Rapi dan Ciamik. 2. Kepala berita PT Kereta Api Indonesia bersama Pemprov DKI dan PT Mas Rapid Transit Jakarta berkolaborasi menata kawasan stasiun. 3. Tubuh berita. Penatian ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan kepada pengguna kereta api karena setelah ditata akses menuju stasiun lebih teratur. Direktur utama kami dirikan hartanya. 4. Ekor berita. Stasiun terpadu ini merupakan bentuk sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi DKI Jakarta dan swasta. Peresmian stasiun terpadu tahap 1 dilakukan oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Kaidah kebahasaan. 1. Kebakuan bahasa. Kami yakin adanya integrasi antar mode yang terkoneksi dengan baik. Pada 10 Januari 2020 Kamis. Keterangan tempat. Terdapat tempat stasiun yang ditata yaitu Stasiun Tanah Abang, Sudirman, Pasar Senen, dan Juanda. Oke. Demikian laporan kami dari kelompok 3. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Saya bertanya. Jelaskan apa yang kalian ketahui tentang kata kerja mental. Kalian ketahui apa yang kalian ketahui tentang kata kerja mental? Ada lagi? Ya. Saya Ahmad Al-Firadi dan saya ingin bertanya. Sebutkan kata apa saja yang menandai penggunaan konjungsi. Ya. Kata apa saja yang menandai penggunaan konjungsi? Oke, silakan. Ada yang mau menjawab, silakan. Keira. Kata kerja mental adalah kata kerja yang menerangkan aktivitas mengendarai, berpikir dan merasa. Yan. Pertanyaan yang selanjutnya tadi apa? Tentang apa? Jaki. Tentang menandai, kata yang menandai, kata kerja mental yang menandai apa saja yang tadi? Ingat nggak? Kata apa? Kata kerja mental tadi itu. Kemudian akhirnya setelah itu. Iya, pas ya. Gimana? Jaki sudah jelas? Jelas. Oke, sudah ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Luar biasa.
Jadi kerjanya per individu, robek kertas tengahnya, ditulis nama, tanggal hari ini, lalu kerjakan soal nanti Bapak bagikan. Oke. Ini ya. Dua. Itu sudah dapat semua? Silakan. Kita gambar tapi lihat tuh beritanya ini ya. Buat misalkan ini. Misalkan ini nggak perlu buat tabel nggak apa-apa, langsung aja. Jadi ya, nama kepala berita, kalimatnya apa, kalimat perawan, gitu aja ya. Nggak perlu dalam tabel nggak apa-apa. Tubuh berita, ya biar sendiri-sendiri sudah Bapak lihat. Ya di lembar. Lembar tengah, dua lembar tengah. Pekerjaan tadi boleh dikumpulkan, pekerjaan kelompok tadi. Pekerjaan kelompok boleh dikumpulkan yang tadi, biar Bapak nilai. Oke. Ya, waktu 10 menit ya, waktu 10 menit untuk mengerjakan itu. Yang mana umuman? Kelompok siapa? Daniel, Mikael. Lupa beri tanda petik 2 ya, Mikael ya. Daniel ya. Untuk kalimat langsung ya.
tulis aja di itu. Kalau misalnya nggak ada di trap aja. Kelompok 2. Tinggal berapa? Tinggal berapa? Tulis misalnya apa? Bakul bahasa, bagaimana? Pilih salah satu aja ya. Dan gimana? Kita juga itu bakul bahasa. Kerja aja. Oh, ini baru lagi. Pernah sini kembali. Udah. Menyisihkan. Hah? Tersimpan. Atau off dulu bentar. Hai Rai. Dari situ ada yang sudah selesai? Arai, dan ini sudah selesai? Sudah. Oke, 2 menit lagi. Langsung saja di lembaran ini bentar.
Kalau coba foto lagi. Yang tugas individunya sudah selesai boleh dikumpulkan. Yang sudah selesai tugasnya boleh dikumpulkan. Waktu tinggal 10 menit. Arai sudah? Ya, dikumpulkan. Pekerjaannya dulu, kumpulkan pekerjaan dulu. Untuk setelah itu tulis angket penilaian tentang pembelajaran kita hari ini. Mulai dari awal pembukaan sampai penutupan, menurut kalian seperti apa? Tulis yang baik, buruk dan tulis aja ya. Ya, terkait pembelajaran kita hari ini. Menurut kalian penjelasannya gimana? Sudah paham belum? Dengan menggunakan media ini sesuai apa enggak? Gitu ya. Oke, siapa yang belum kumpul tugasnya? Silakan dikumpulkan dulu. Oke. Siapa lagi yang mau kumpul silakan. Oke, yang sudah kumpul silakan ditulis angketnya. Oke, tugas siapa yang belum? Kalau tugas sudah selesai, lanjut ke angketnya. Singkat semua ya. Cepat. Kalau sudah yang boleh kembali ke tempat semula. Duduknya. Di situ aja ya, di situ aja. Ya. Jangan
Kairanya. Itu barang ada. Jangan dinaikkan Pak. Sudah biar. Yang belum siapa? Yang belum tugas belum siapa? Oke, silakan duduk dengan sopan, duduk kembali yang rapi ya. Kursinya dibalikkan dulu, ini Linda balik hadap sini kursinya. Ininya sudah. Oke, duduk dengan rapi dulu, duduk dengan rapi. Oke, coba perhatikan sini. Oke, kursi dirapikan dulu kursi. Ini nih. Oke, perhatikan dulu semua. Ramos ini mas, di sekitar sini aja. Yang terlalu ke belakang. Sini boleh sini. Kaki sebelah. Oke, baik, perhatikan. Apa namanya? Tugas individu kita sudah selesai semua ya? Sudah dikumpul? Ada yang belum kumpul? Sudah. Artinya karena waktu kita terbatas, nanti Bapak periksa baru Bapak sampaikan, Bapak tidak kembalikan ke kalian masing-masing. Yang pastinya untuk hari ini pembelajaran tentang apa? Struktur dan apa tadi? Kaidah kebahasaan teks berita. Jadi untuk refleksi, kegiatan refleksinya mulai dari awal kegiatan sampai akhir kegiatan 80% sudah bagus. Hanya ada di pas kegiatan penyampaian ya. Penyampaian atau laporan hasil diskusi. Tadi terlihat kelompok 1 moderatornya sedikit tertawa terus ya. Agak lucu, mungkin dia sama Michelle ada lucu yang tersembunyi, akhirnya ketawa-ketawa dikit ya, gitu. Terus untuk hasil yang kalian capai rata-rata di atas 80-an, artinya bahwa tujuan hari ini kita tercapai dengan baik. Untuk itu tepuk tangan buat kita semua. Oke, selanjutnya untuk materi berikutnya pada pertemuan berikutnya yakni menyajikan teks berita KD 4.1 ya, menyajikan teks berita. Nanti disajikan sebuah peristiwa semacam tadi, ada banjir, ada tanah longsor, ataupun ada apa namanya tadi kebakaran. Kalian mampu menulis berita sendiri.
PR-nya kalian pulang cari teks berita lalu kerjakan struktur dan kaidah kebahasaan seperti tadi ya di rumah. Oke. Sampai di sini jelas ya? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, materinya selesai sampai di sini. Sebelum kita pulang, seperti biasa, kita dipimpin doa oleh siapa tadi? Oh, Wisnu dulu. Ya ini. Keira yang pimpin doa, silakan. Berdiri di depan ada Keira. Nah. Ayo. Silakan yang keras Keira. Sudah wangi-wangi nih. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama yang percaya kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, silakan kembali tepuk tangan dulu untuk Keira. Baik, demikian dengan berakhirnya doa dari Keira tadi, mudah-mudahan jadi wakil Gubernur Kalimantan Tengah nantinya. Maka berakhir pula kegiatan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum kita pulang kita selfie dulu. Oke.